keluar gini. Aduh. Yuk, yuk. Cita pun pingsan, setengah sadar. Tapi dia masih, saya lihat setengah sadar, tersadar dan setengah sadar. Saya angkat ke mobil dan saya sadarkan Cita dan akhirnya dia sadar kembali. Cita, Cita, ayo oke? Iya, gue tahu apa yang lo rasain, gue tahu. Yuk, tegak yuk. Apa yang lo pikirin sekarang apa? Aku kayak gini. Kadang dia udah janji ke aku mau nikah tahun ini. Ya Allah, Telepon siapa bunyi tuh? Udah mana? Mungkin nyokap lo kali nyari udah malam gini. Gak kenal nomornya? Halo, maaf dan siapa ini? Anak kecil. Gimana pembalasan gue? Hah? Kan gue pernah ingetin lo dulu. Lo rasain sekarang pembalasan gue. Dan dengerin ya, sebelum lo menjauh dari Bobby, kiriman-kiriman teror akan selalu datang ke rumah lo. Dasar cewek ya. Bobby tuh gak mungkin mau sama lo kalau lo juga gak gatel sama Bobby. Lo yang gatel, lo di mana sekarang gue temuin, gue gak takut sama lo. Lo mau kirim teror, mau ngapain, gue gak takut gue. Apa yang lo rasain sekarang itu gak simpel sama apa yang lo rasain. Lo rasain. Dasar gimana lo? Kok hati mas? Udah tahu berarti Bella. Belum tentu Bella juga sih. Mungkin Bella juga ngasih peringatan ke dia, tapi teror belum tentu dari Bella. Mungkin tadi Bella cuma mengambil inisiatifnya pas dia bilang, lo ngirim teror ke gue ya? Dia iyain aja biar dia takut. Mungkin ya. Karena kalau gue lihat dari Bella tadi kayaknya nggak mungkin dia ngirim pala ayam 13 digantung di pagar. Bisa aja dia nyuruh orang. Dia Oke. nyuruh dukun atau siapa. Ya udah, yuk, kita sekarang pulang dulu, udah malam. Ya, nanti dicari juga sama nyokap lo. Lo tenang dulu ya. Sekarang juga kita belum tahu nih Bobby itu pacaran apa enggak sama dia. Yuk kita pulang yuk. James, pulang James. Beberapa hari kemudian kita kembali menjemput Cita. Kita akan melanjutkan penyelidikan kita terhadap Bobby, calon suaminya Cita. Yang beberapa hari yang lalu meninggalkan Cita sendirian di depan rumah Bella. Lalu kita pikir kita kembali lagi aja ke rumah Bella. Karena waktu malam itu kita belum mendapatkan kesimpulan yang jelas. Apakah Bobby dengan Bella itu pacaran atau tidak? Apakah mereka cuma dekat lagi atau bagaimana? Karena Bobby tidak memberikan statement apa-apa tentang hubungannya dengan Bella mantannya pada malam itu. Ya udah berarti kita sekarang ke rumah Bella ya. Rumah Bella ya, oke. Oke, kita turun ya, tapi lo jaga emosi ya. Oke, let's go. Lalu kita ketok rumahnya Bella. Yang keluar bukan Bella, tapi ada seorang wanita. Ternyata dia adalah adiknya Bella. Ada orang apa ya? Assalamualaikum. Bisa di luar kali mas? Nah tuh ada orang keluar tuh. Bella ya? Bukan, beda. Mas Uya, ini apa deh kamera-kamera gini? Oke, sorry mbak, sini mbak. Gini, oke. Mbak siapa mbak? Puri saya. Apa? Puri. Loh Bella tinggal di sini? Kakak saya, iya tinggal di sini. Loh Bellanya di mana? Kakak lo di mana? Kak Bella udah 2 hari Kak nggak pulang. Aku juga nggak tahu Kak Bella itu ada di mana. 2 hari nggak pulang, tapi dia biasa nggak pulang gitu? Nggak biasanya seperti ini Kak. Pengakuan yang mengejutkan dari adiknya Bella, dia bilang katanya Bella udah 2 hari ini nggak pulang. Dia kelihatan panik, dia kelihatan khawatir karena tidak biasanya Bella tidak pulang ke rumah. Dia bilang katanya semalam-malamnya Bella pasti pulang ke rumah. Dia bilang telepon tidak pernah aktif lagi. Namun saya tanya lagi, gak pernah aktif sama sekali. Dia bilang, Baru kemarin aku telepon Kak, itu ada suara-suara aneh di telepon itu. Aktif, cuma ada suara-suara aneh di teleponnya Bella. di teleponnya Kak Bella. Coba bisa nggak? Coba lo telepon.
speaker ya. Ih, serem banget sih, Kak. Lagunya apa sih? Kan lagunya kayak gini persis. Persis Kak kayak gitu. Tuh kan aku juga nggak tahu itu apa. Ih, serem banget. Kak, ini jangan-jangan ada hubungannya sama yang teror-teror aku yang ngirim-ngirim bunga sama daging gak jelas itu, Kak. Berarti bukan Bella kan yang Berarti bukan ngelakuin kan? Bella juga jangan-jangan. Kok gitu sih, Kak? Ya udah deh. Oke, makasih banyak ya. Tolong ya Kak kalau ada kabar tentang Kak Bella, kabarin saya langsung. Oh iya. Dengan siapa tadi? Saya dengan Puri. Puri, oke makasih ya. Thank you Puri. Tadi aneh ya, lu suaranya tuh nggak ada nada sambung, cuma serem banget. Ya udah sekarang gini aja, gimana kalau kita ke rumah Bobby aja? Kita ke rumah Bobby, jangan-jangan Bella di rumah Bobby. Bener. Dan oke, yuk let's go. Dari situ kita kembali menuju ke rumah Bobby. Yang jelas tadi apa ya? Adanya Bella bilang bahwa katanya Bella itu nggak pulang berapa hari. 2 hari, berarti 2 setelah... hari. Oke, ini tanya, Mas. Mau tanya, Mas. Ini Mas tinggal di sekitar sini? Iya, betul, kenapa? Oke, mau tanya. Tahu rumah yang itu yang pagar putih, Mas? Oh, rumah si Bobby? Ah, Mana ya? Ya, saya perhatiin juga kayak aneh gitu mas sekarang mas. sini. Gimana? Aneh gimana? Maksudnya aneh gimana? Ya aneh aja setiap jam 12 ke atas gitu, jam 12 ke atas malam masuk ke rumah berdua orang. Masuk ke rumah berdua, cewek cowok nih? Kayaknya si cewek ini. Oh, masuk berdua cewek, masuk ke dalam. Cewek, iya. Dan Terus sering. Cuma pas datang dia berdua, pas keluar lagi sendiri lagi nggak tahu itu nggak paham saya juga. Dengar-dengar kata orang sekitar situ, Bobby itu suka pulang sama wanita masuk ke dalam rumah, tapi cuman masuk ke dalam rumah, pas keluar sendirian. Nah, pas keluarnya juga dia bawa kayak plastik atau enggak kayak hitam gitu deh. Plastik tokan hitam, Gede banget, udah gitu sama bawa cangkul gitu. bawa cangkul. Ah. Setiap jam 12 malam, hampir setiap hari, pemilik rumah itu, Bobby itu suka keluar bawa pacul, bawa golok, bawa bungkusan hitam, kain hitam. Kayak plastik itu tadi kemarin. Persis sama. Yang gede gitu kan ya, Mas? Iya, gede. Kayak kantong sampah gitu. Iya. Oke, makasih banyak, Mas ya. Makasih ya, Thank you. Terus gimana nih Mas ya? Kok Apa yang lo pikir dalam pikiran lo apa, Jess? Dia masuk sama wanita ke dalam rumah itu, kok keluarnya nggak bareng-bareng? Terus cewek kemana di situ? Tiba-tiba kita mau nyamperin ke rumah Bobby, ada orang yang keluar naik motor dari dalam rumah, 2 orang. Yuk kita naik mobil, masih naik mobil. Itu Bobby sama, lo itu kan cowok yang waktu itu kan yang kabur ya? Iya, itu sahabatnya si Bobby Dia situ, yang waktu itu Yang kabur. kemarin, iya. Kita masih bingung ya waktu itu kenapa masih kabur, kalau dia nggak salah apa-apa nggak usah kabur kan? Bener. Dan sekarang dia mau pergi kemana? Coba kita ikutin deh. Jangan-jangan ya Mas, curigaan aku doang. Iya. Jangan-jangan si Bobby ini dia cari kerja sampingan jadi bayar. Hah? Tapi lo sempet nanya nggak sama cowok lo dengan kanen-kanen itu? Ya selalu aku tanya lah kenapa sih kok kayak gini gitu akhir-akhir ini aneh. Terus responnya apa? Ya dia selalu marah-marah sama aku kenapa sih? Kalau misalnya nggak ada yang aneh kan nggak perlu marah-marah. Iya kan? bener sih, kalau nggak ada yang disembunyiin harusnya dia nggak boleh marah. Iya, iya. Dia tinggal jelasin aja kalau emang nggak ada apa-apa. Oke, dia berhenti. Ngapain dia berhenti? Motor mereka berhenti di sebuah tempat yang sepi, gelap di sebuah kebun kosong. Kita ini kemana? Kok dia berhenti di tempat ini gelap banget, sepi? Coba deh minggir di kiri, dari kiri. Tuh, jadi dia nyebrang. Tuh, itu kok kayak ada kebun-kebun kosong. Dia bawa plastik hitam itu, bawa cangkul. Dia mau ngubur apa ya? Nggak tahu. Apa yang lo pikirin? Ingat kata tetangganya tadi? Iya sih. Iya, dia masuk berdua sama cewek, keluar sendiri. Keluar selalu bawa cangkul. Aduh nggak deh. Maksudnya nggak. Jangan-jangan apa yang dibilang sama tetangganya pada malam itu bener. Kita ikutin. Itu agak deg-degan karena suasananya benar-benar horor buat saya. Kita pikir takut ketahuan. Kita juga berpikir curiga, ini orang-orang ini melakukan apa? Saya takut mereka terlibat kejahatan yang serius dan kita akhirnya jadi saksi. Sampai akhirnya mereka berhenti di tengah-tengah kebun kosong di antara pohon-pohon pisang. Lalu mereka mulai mencangkul dan menggali tanah. Ini ngapain yang masuk ke Iya serem banget Mas Bumi. kebun kosong?
Iya. Kok baunya kayak begini?